Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu Fendi Setiawan dengan NIM 51907111068. Selanjutnya Eka Febri Hernomo dengan NIM 52007111005. Alvin Rahma Mauluda 52007111008. Muhammad Vinto Dwi Nugroho 52007111019. Haji Mustafa Aziz 52007111030. Retno Mulyo 52007111047. Baik, di sini kami akan menjelaskan program yang mengusung materi tentang sistem pendidikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan untuk bagian yang pertama ini. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Mas Febri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang program sistem pendidikan, yaitu dengan pada program kali ini adalah sebuah program daftar nilai mata kuliah yang berbentuk tabel. Di sini kami menggunakan tipe data integer dengan variabel PSC, menu, awal garis, dan tampilan. Pada line 22 merupakan isi dari variabel awal, yakni sebuah tampilan output pada layar dengan tulisan daftar nilai mata kuliah. Kemudian pada line 27 terdapat variabel garis sebagai pemisah dari bagian awal. Kemudian di line 30 merupakan isi dari variabel tampilan yang menggunakan sistem CLS yang berfungsi sebagai pembersih layar, sehingga saat semua data sudah terinput, layar hanya akan menampilkan output program yang telah selesai dalam bentuk tabel. Selesai, Mas. Baik, terima kasih Mas Haji. Ya, Mas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang fungsi void PSW. Perkenalkan dulu, nama saya Fendi Setiawan dengan NIM 51907111068. Di bagian ini, kita menggunakan fungsi void dengan nama fungsi PSW. Pada fungsi PSW yaitu program login dengan menggunakan percabangan do while dan menggunakan perulangan do while dan percabangan if else dan else if. Pada program ini kita menggunakan deklarasi user dan password dengan tipe data string. Untuk line 47 dan 48 kita memasukkan username dan password. Dan selanjutnya kita melihat sistem CLS. Fungsi CLS untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga program sebelumnya akan terhapus dan menjalankan program selanjutnya, tanpa harus menutup program dulu. Untuk if user sama dengan admin, yaitu untuk mengecek nama username apakah sama dengan input. Lalu untuk if password 1234 untuk mengecek jika sama maka berhasil masuk. Atau akan muncul tulisan berhasil login. Nah, jika kondisinya tidak sesuai dengan yang di atas, maka akan melanjutkan ke else, yaitu akan muncul tulisan password yang Anda masukkan salah. Lalu
ketika memasukkan password dan username salah lagi, maka akan muncul tulisan username yang Anda masukkan salah. Dan untuk yang ketiga kalinya, jika kita memasukkan username dan password salah, maka akan muncul tulisan username dan password Anda salah. Untuk line 64, press any key to continue itu untuk melanjutkan program ke selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Eka Febri Hernomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang void menu. Di dalam void menu, void dalam C++ adalah blok code yang akan dieksekusi pada program yang dijalankan. Sedangkan void adalah keyword dari C++ yang bila digunakan pada satu fungsi, maka fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apapun. Kemudian int atau integer merupakan fungsi untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Kemudian char digunakan untuk menampung satu digit karakter yang berupa huruf maupun angka. Char di sini berfungsi untuk menginputkan dari keyboard untuk memasukkan nama mahasiswa dan ulang pada else if. Kemudian float digunakan untuk menampung angka yang terdapat angka pecahan. Contoh 7,5, 8,5, dan lain-lain. Float di sini berfungsi untuk menginputkan dari keyboard untuk nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Kemudian do digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan, lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar. Tapi jika bernilai salah, maka pernyataan tidak dijalankan. Pada dasarnya perulangan do while sama saja dengan perulangan while. Pada baris ke-76 masukkan jumlah mahasiswa. Maka akan menginputkan integer jum. Kemudian pada baris ke-79 CLS adalah untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga pemrograman dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Mas Febri. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rama Maulda, NIM 52007111008. Di sini saya akan meneruskan dari penjelasan Mas Eka Febri, garis ke nomor 80, yaitu for. For adalah termasuk sistem operasi perulangan atau looping, selalu dijumpai di dalam berbagai bahasa pemrograman. Hal tersebut karena struktur perulangan akan sangat membantu dalam efisiensi program. Sistem perulangan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu for, while, dan do while. Tapi di sini menggunakan yang for, yaitu digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Di sini ada 3 expression, yaitu I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jumlah, I plus plus. Expression 1 adalah inisial nilai awal variabel. Expression 2, kontrol kondisi perulangan biasanya merupakan batas akhir perulangan. Expression 3,
peluangan yang akan dijalankan dari nilai awal variabel sampai akhir. Yang baris ke-83 yaitu code. Definisi code adalah sebagai standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Teks yang akan ditampilkan yaitu mahasiswa ke, dan di sini ada tilak ENDL yaitu untuk membuat baris yang baru. Kemudian di bawahnya dimasukkan code lagi, terus kita tampilkan teks yang akan ditampilkan ke layar yaitu nama mahasiswa. Lalu sin, kemudian code yang kedua, kita tampilkan nilai tugas. Code ketiga, kita tampilkan nilai UTS. Code keempat, kita tampilkan nilai UAS. Di nilai akhir ini, yang ke-88, kita masukkan rumus nilai tugas I kali 0,3 dalam kurung ditambah dalam kurung nilai UTS dikali 0,3 ditambah dalam kurung nilai UAS I kali 0,4 Stramer nama mahasiswa I, dan code lagi handle, lalu masuk ke yang tampilan. Terima kasih. Menjelaskan selanjutnya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrianto Dwi Nugroho, NPM 52007110019. Di sini saya akan menjelaskan for adalah pernyataan ulang yang khusus dan tepat untuk mengetahui berapa kali pengulangan yang akan terjadi dengan tanda kurung dan dipisah dengan titik koma. Dengan memberikan tipe data pada masing-masing variabel. Dengan membaca atau masukan dari user dan menempatkan ke variabel nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Sekian dari penjelasan saya. Boleh dilanjut untuk selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ritna Mulya, NPM 52007111047. Set precision merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur jumlah digit desimal yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, else-if. Else-if merupakan percabangan yang memiliki dua blok. Selanjutnya, while. While merupakan untuk mengulangi suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. While juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Untuk mengakhiri program, tulis code ENDL titik koma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.